Dari awal pernikahan Devan, kamu selalu neken saya dengan bawa-bawa Tias. Saya nggak bodoh ya. Saya tahu selama ini Tias tinggal di rumah kamu kan? Aku di sini. Kamu kuat ya. Devan! Devan! Devan bangun! Buka matanya! Devan! Dokter. Gimana keadaan Dara? Pasien hanya mengalami luka ringan akibat benturan, tapi tadi pasien sempat panik dan susah istirahat. Jadi kami memberi dia obat penenang supaya dia bisa tidur dan istirahat. Syukurlah. Terima kasih, Dok. Bisa saya lihat ke dalam? Oh boleh, silakan. Saya tinggal dulu ya. Baik, terima kasih, Dok. Ya. Devan, kamu harus kuat. Devan bertahan ya, Devan. Aku yakin kamu bisa. Suara Alia. Alia, Devan. Ayo, Sus, cepat, Sus. Sus, saya boleh Ibu masuk di luar dulu ya, pasien akan diberi tindakan medis. Tolong selamatkan suami saya ya, Sus. Iya Bu, saya permisi dulu. Devan kenapa? Kamu harus kuat, Devan. Kamu harus kuat. Aku yakin kamu kuat. Ma, obat apa mana ya? Sebentar Pak, Mama lagi ambil air. Halo? Ya, halo Pak. Selamat malam Pak Baldi. Ya, malam. Ini siapa ya? Saya Dwi Pak, petugas outbound yang barusan diresmikan oleh Pak Devan. Saya mau mengabarin Pak, bahwa Pak Devan telah mengalami kecelakaan pada saat panjat tebing Pak. Dan kini beliau telah dilarikan ke Rumah Sakit Permata Pak. Ada. Oh. Papa kenapa, Pak? Ayo, Pak, bangun, Pak. Papa duduk di sini, Pak. Papa kenapa? Tadi waktu Mama tinggalin ke dapur, Papa baik-baik aja. Kenapa pas Mama balik, Papa jadi kayak gini? Kenapa, Pak? Devan, Ma. Devan. Iya, Devan kenapa? Apalagi yang Devan perbuat sampai bikin Papa kayak begini? Tadi ada yang nelfon Papa. Dia bilang Devan jatuh saat naik tebing di acara peresmian outbound kita, Ma. Dan sekarang Devan dilarikan ke rumah sakit, Ma. Bagus kalau Devan kecelakaan. Kalau bisa, gak usah selamat sekalian. Dengan gitu, gak akan ada lagi yang merebut hak Miko. Tapi jangan sampai bikin Papa shock, terus kena serangan jantung lagi. Devan. Itu Papa, tuh, enggak. Papa mau kemana? Enggak, Papa tenangin hati Papa dulu ya. Ma, Papa mau nyusul ke rumah sakit, Ma. Tuh kan Papa. Papa kalau dikasih tahu bandel ya. Kan dibilangin istirahat dulu, tenangin dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya, Papa malah bangun, mau pergi. Gimana sih? Tapi Papa harus tahu kondisi Devan, Ma. Iya, oke. Papa tenangin dulu, Papa sekarang minum obat dulu. Ini udah waktunya Papa minum obat. Mama udah siapin minum sama obatnya. Iya, Pak ya? Minum dulu. Iya, Ma.
barusan Papa dengar kabar katanya Devan kecelakaan di lokasi outbound. Ya ampun, tapi Devan nggak kenapa-kenapa kan? Gak tahu, katanya lagi dibawa ke rumah sakit. Makanya Papa shock pas denger itu. Ma, Papa udah minum obat dan kondisi Papa sekarang sudah enakan. Papa harus ke rumah sakit, Papa harus melihat kondisi Devan secara langsung, Ma. Pak, tunggu dulu, Pak. Kondisi Papa tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja. Resikonya akan sangat tinggi kalau Papa maksain pergi seperti ini, Pak. Pak, omongan Mama itu ada benernya juga. Udah mending Papa itu nunggu kabar Devan di rumah aja. Nanti Alia pasti bakal kabarin kok. Dan aku yakin pasti Devan nggak bakal kenapa-kenapa, Pak. Iya. Tapi Papa harus melihat secara langsung kondisi Devan. Papa harus pergi sekarang juga. Oke, Pak. Kita akan pergi ke rumah sakit. Tapi kalau kondisi Papa sudah lebih baik, tidak seperti ini. Kalau Papa udah agak tenang, oke, Pak? Selamat siang saudara, breaking news hari ini melaporkan kecelakaan di outbound Taman Rimba Alam yang baru saja diresmikan. Korban adalah Devan Dewantara, putra dari Baldi Haldi Putra, pemilik holding Baldi Company. Malam, Pak. Udah pulang kamu? Dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari perusahaan dan pihak keluarga. Insiden kecelakaan Devan udah muncul di TV. Kok bisa secepat ini sih? Kamu ada di lokasi kecelakaan itu kan? Ada, Pak. Kenapa emangnya? Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Itu cuman kecelakaan biasa aja, Pak. Namanya tempat outbound, tempat beraktivitas di alam pasti ada aja kejadian, Pak. Ya kalau menurut aku, itu cuman karena alat-alat mereka aja yang kurang bagus, Pak. Makanya terjadi kejadian seperti itu. Walaupun di alam, kegiatan seperti itu kan buatan. Jadi, pastinya sudah aman. Apalagi hari pertama peresmian. Pasti mereka sudah cek dengan sangat teliti dan cermat. Jadi rasanya nggak mungkin sampai ada kejadian separah itu. Fatal. Kenyataannya, ada kejadian seperti itu, Pak. Ya itu biasa, Pak. Namanya juga human error. Kamu ini gimana sih, Cakra? Keluarga Devan itu adalah salah satu klien terpenting kita. Kamu bukan malahnya empati atau panik? Malah tenang-tenang aja kamu. Obat Papa semuanya udah dibeli, udah komplit. Mita, kebetulan ketemu di sini. Pak. Sebentar, Mama mau ke kamar kecil dulu ya, Pak? Ya udah, jangan lama-lama ya, Ma. Oke, ya nanti Mama nyusul Papa, ya. Ayo Tania. Ayo. Mau kemana kamu? Kamu apaan sih? Lepasin Ayo dong. ikut. Lepasin nggak? Ayo ikut. Ayo ikut nggak? Aduh, apaan sih? Helsi! Sakit tahu? Kamu sekongkol sama Tias kan untuk menghancurkan saya? Kamu tuh nggak percaya banget sih? Saya tuh nggak tahu Tias di mana. Jangan nuduh-nuduh saya aja dong. Heh, kamu pikir saya percaya sama mulut perempuan licik kayak kamu? Iya. Dari awal pernikahan Devan, kamu selalu neken saya dengan bawa-bawa Tias. Saya nggak bodoh ya. Saya tahu selama ini Tias tinggal di rumah kamu kan? Iya kan? Kamu tuh gimana sih? Tapi saya beneran nggak tahu Tias sekarang ada di mana. Ngerti nggak? Udah deh, kamu tuh nggak usah ngeles ya. Saya tuh tahu kamu merawat dan ngobatin Tias sampai sembuh kan? Dan setelah Tias sembuh, kalian berdua bekerja sama untuk meneror saya, iya kan? Aku ingat banget waktu itu pas bawa Papa berobat ke rumah sakit.
aku lihat Devan dan Alia membawa Tias ke rumah sakit. Tapi masa sih Tias bisa sembuh secepat itu? Jangan diam aja. Ayo jawab, di mana Tias sekarang? Iya, Tias pernah tinggal sama saya. Tapi sekarang dia kabur. Saya juga nggak tahu dia di mana. Percaya sekarang? Udah deh, kamu tuh jujur aja ya. Jangan coba-coba bohongin saya lagi. Atau mau saya kasih pelajaran kamu? Lama-lama aku bisa gila ngadepin perempuan jahat kayak si Helsi. Aku harus cari cara buat kabur sebelum Helsi tahu kalau aku udah bocorin rahasia kalau dia adalah dalang yang udah nyekap Tias dan mencekoki dengan obat-obatan. Aku juga gak mau berurusan sama Devan karena kemungkinan besar orang-orang yang menculik aku waktu itu orang suruhannya Devan. Helsi, jangan kabur. Udah, lepasin kabur. Enggak, lepasin. Lepasin. Jangan kabur. Aduh. Jangan kabur. Maaf. Kamu gimana sih? Kerja yang benar. Main nabrak orang. Lihat tuh bahasa celana saya. Ya Bu, maaf Bu, saya nggak sengaja Pak. Udah ya, Pak. Aku capek, Pak. Aku mau istirahat dulu. Ya Cakra, tunggu. Kecelakaan Devan nggak ada hubungan sama kamu kan? Pak, tadi kan aku udah bilang, Pak. Ini semua cuma kecelakaan biasa. Dan aku yakin kok, Pak. Ini karena alat-alat mereka aja yang kurang memadai. Aku sama sekali nggak ada hubungan kok sama ini, Pak. Bapak kok curiga gitu sih sama aku, Pak? Bapak nggak percaya sama aku? Cakra, kali ini Papa minta kamu jujur. Jangan bohongi Papa. Cakra, kamu itu sudah dewasa. Papa harap kamu bisa berpikir jernih. Tidak melakukan hal-hal gila atau nekat pada Devan. Hanya karena kamu pernah mencintai istrinya. Papa nggak usah curiga sama aku. Aku nggak ada hubungan kok sama ini semua, Pak. Udah ya, Pak. Aku mau istirahat dulu, Pak.